Selamat datang di video pembelajaran pembuatan laporan laba rugi perusahaan. Di video kali ini kita akan belajar menyusun dan memahami biaya bunga, biaya pajak, dan laba bersih yang merupakan bagian terakhir dari laporan laba rugi. Oke, langsung kita ketik saja di sel A12 biaya bunga. Kemudian di sel 13 kita ketik laba sebelum pajak. Di sel A14 kita ketik pajak. Dan di sel A15 kita ketik laba bersih. Akun laba bersih ini adalah akun yang penting dari seluruh akun yang ada di laporan keuangan perusahaan. Akun ini banyak dilihat oleh para analis untuk menentukan keberhasilan, kesuksesan kinerja dari suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang besar, terus meningkat, dan konsisten bergantung pada banyak hal. Jadi di sini yang paling penting adalah konsistensi. Keberhasilan untuk menghasilkan laba bersih yang baik bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang tepat, yang terbaik, yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk membangun dan mengembangkan image perusahaan. Perusahaan juga perlu memiliki kemampuan untuk menjaga efisiensi dan produktivitas pada level tertinggi apabila menginginkan laba bersih yang besar selalu meningkat dari tahun ke tahun secara konsisten. Jadi sangat sulit bagi perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang baik. Oke, biaya bunga. Biaya bunga di sini sangat berpengaruh pada laba bersih perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang-hutang yang sangat besar akan sangat sulit untuk mendapatkan konsistensi dari pertumbuhan laba bersih. Kemudian pajak. Biaya pajak wajib dibayarkan oleh perusahaan setiap tahunnya tentu. Di Indonesia, biaya pajak ini disebut pajak badan yang besarnya adalah 25% dari laba sebelum pajak perusahaan. Oke, kita akan masukkan angka-angka di sel B12 sampai dengan sel C15. Di sel ini kita akan masukkan angka-angka. Oke, untuk biaya bunga di sel B12 kita akan masukkan ketik angka 190.000. Di sel C12 biaya bunganya adalah 156.250. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa biaya bunga perusahaan di tahun 2018 adalah sebesar 190.000 dan di tahun 2017 adalah sebesar 156.250. Oke, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak perusahaan diperoleh dengan rumus laba operasional dikurangin biaya bunga. Jadi langsung aja kita masukkan di sel B13 rumusnya sama dengan sel B11 dikurang sel B12. Jadi sel B11 dikurang sel B12. Kita copy rumus yang ada di sel B13 ke sel C13. Oke, kita menemukan bahwa laba sebelum pajak perusahaan mengalami penurunan sebetulnya dari 366.500 ke 184.250. Oke, next kita ketik besarnya jumlah pajak perusahaan di tahun 2018. Di sel B14 kita masukkan rumus sama dengan 25% dikali dengan laba sebelum pajak. Kita klik sel B13. Kemudian kita copy rumus yang ada di sel B14 ke sel C14. Oke. Yang terakhir kita belajar mencoba untuk menghitung langsung berapa laba bersih perusahaan
di tahun 2018. Laba bersih rumusnya adalah sama dengan laba sebelum pajak yang ada di sel B13, kita klik, dikurang dengan pajak yang ada di sel B14. Oke. Kemudian kita copy rumus yang ada di sel B15 ke sel C15. Oke, sekarang kita sudah selesai membangun laporan laba rugi dari Fast Smart Learning. Kita bisa lihat bahwa meskipun di sini kita lihat penjualan perusahaan sebenarnya mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018, tapi laba bersihnya mengalami penurunan dari 274.875 menjadi 138.188. Kita bisa analisa nanti, setelah ini kita akan belajar cara menganalisa bagaimana apa saja sih yang menjadi penyebab dari penurunan laba bersih perusahaan.